dari segi mahasiswa juga merasa itu sangat membantu sekali. Sebab kalau hanya pada skripsi saja, ini menurut pengakuan dari beberapa mahasiswa, ada yang menyatakan masih ada sih dosen yang untuk bisa ketemu harus berjanji. Padahal kalau seorang dosen kan mesti kehidupannya ada di kampus. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem, dalam kepemimpinannya dalam waktu yang sangat dekat, langsung menggebrak Indonesia di dunia pendidikan. Luar biasa, ada banyak sekali yang digebrak, mulai dari sekolah hingga ke perguruan tinggi. Semuanya dilakukan dengan cepat. Malahan dengan proses yang begitu cepat, dia juga banyak dipuji dan sekaligus banyak dicerca. Banyak sekali yang mencerca, tetapi banyak sekali pula yang memuji-muji. Dan itu sebenarnya hal yang wajar. Namun kita perlu tahu bahwa pada saat ini, beberapa minggu yang lalu, beliau juga menggebrak lagi tentang perlu tidaknya tentang pembuatan skripsi di akhir tugas kemahasiswaan untuk mendapat gelar sarjana. Nah, sebenarnya program yang terakhir ini juga ada kelanjutannya dengan Belajar Merdeka, Kampus Merdeka. Itu ada kelanjutannya. Ya. Di dalam Belajar Merdeka, Kampus Merdeka sebenarnya ada 8 yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi. Tetapi tidak semua perguruan tinggi menjalankannya. Sebagai misal, yaitu tentang membangun desa atau yang dikenal dengan KKN tematik. Ini ternyata tidak semua perguruan tinggi juga menjalankan. Tetapi paling tidak sudah ada gambaran bahwa kampus atau perguruan tinggi diberi kemerdekaan untuk menjalankan tugas-tugas yang membuat universitas atau perguruan tinggi itu menjadi lebih maju. Sebab di sana ada juga program yang sangat dahsyat, yaitu adanya magang bersertifikat. Magang bersertifikat ini boleh dilakukan oleh mahasiswa, dan kalau dilakukan dalam 1 semester, taruhlah 3 bulan, dia juga mendapat kredit atau SKS, satuan kredit semester yang senilai dengan mengikuti mata kuliah beberapa kelas. Mungkin bisa 4 kelas atau mungkin juga 5 kelas. Nah, ini luar biasa. Bahkan bisa disambung lagi setelah mengikuti 1 semester berikutnya. Ya, jadi dia bisa menyelesaikan 40 SKS dengan mengikuti 2 kali magang pada 2 semester. Ini terobosan yang luar biasa. Nah, pada saat ini mestinya dengan adanya program mahasiswa menyelesaikan pendidikan ini tidak harus menyelesaikan dengan pembuatan karya tulis yang disebut skripsi untuk S1. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya Pak Nadiem pasti sudah melihat pengalaman-pengalaman baik itu di Indonesia, baik itu di luar negeri. Universitas terbuka contohnya sudah sangat sejak lama menyatakan bahwa mahasiswa ini dapat lulus sarjana tanpa menulis skripsi. Itu sudah sejak lama. Bahkan institut-institut yang berhubungan dengan seperti IPDN misalnya, itu juga ada yang menyelesaikan tugasnya dengan skripsi, tetapi ada juga yang tidak menyelesaikan tugas akhirnya dengan skripsi. Dan apalagi di masa pandemi juga ada beberapa program studi di universitas-universitas tertentu sama tidak mengakhiri tugas
skripsinya untuk menjadi seorang sarjana. Apalagi kalau di luar negeri, banyak sekali contohnya sebetulnya kalau kita mau melihat. Bahkan di Jepang sendiri pada masa-masa yang lalu untuk menyelesaikan program doktoral atau untuk menyelesaikan PhD di Jepang, itu pun juga penelitiannya tidak harus ditulis dalam bentuk disertasi. Nah, dari pengalaman itulah tentu Pak Nadiem yang juga berpendidikan luar negeri tahu persis, sehingga itu bisa diadopsi untuk di Indonesia. Karena apa? Sarjana yang tidak menulis skripsi pun sebetulnya tidak kalah kompetensinya dengan mereka yang menulis skripsi untuk mengakhiri tugas kemahasiswaan mencapai gelar sarjana itu. Nah, sekarang tinggal kesiapan dari setiap kampus bahwa belajar merdeka, kampus merdeka itu menjadi kewenangan di setiap prodi dari sebuah universitas itu sendiri. Kalau prodi-prodi, program studi yang ada di universitas siap, maka akan memiliki pilihan bagi calon sarjana. Mungkin pada saat ini yang sudah semester 6 sudah bisa siap-siap kalau kampusnya juga sudah segera mempublikasikan kepada mahasiswanya. Ini loh yang akan diselesaikan pilihannya. Tetap ada penulisan skripsi, mungkin ada proyeknya boleh berkaitan dengan studi atau kelas atau mata kuliah tertentu. Ya. Bisa juga yang jurusan ekonomi membuka warung misalnya, atau mungkin yang dikenal dengan startup itu. Nah, ini semua memiliki peluang untuk mengakhiri studinya. Jadi kembali lagi kepada orang-orang yang memiliki kewenangan menentukan bahwa mahasiswa ini layak untuk diberi predikat sarjana. Mengapa demikian? Karena pihak universitaslah yang mengetahui bahwa apa yang dilakukan mahasiswa selama 3-4 tahun itu memiliki kompetensi yang sangat baik. Ya. Jadi kembali lagi itu nanti berhubungan dengan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan program studi. Sebab banyak sekali sekarang ini perguruan tinggi, program studi ditambah mata kuliah tambahan yang sebetulnya tidak begitu mendukung dengan program studi. Ya. Akan lebih baik lagi ada mata kuliah minor misalnya, yang bisa dikuasai oleh mahasiswa. Ya, misalnya mengambil sampai 4 kali dalam semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 yang minor itu. Sehingga itu juga bisa menjadi bekal untuk kompetensi calon sarjana itu sendiri. Nah, responnya ternyata kalau saya mendapatkan informasi, baik yang secara langsung maupun yang melalui data-data yang sudah terekspos, baik itu melalui radio, televisi, ataupun melalui media sosial, ya, ternyata banyak sekali pihak universitas yang menyatakan siap untuk menggodok aturan yang dibuat oleh Pak Nadiem tadi. Nah, dari segi mahasiswa juga merasa itu sangat membantu sekali. Sebab kalau hanya pada skripsi saja, ini menurut pengakuan dari beberapa mahasiswa, ada yang menyatakan masih ada sih dosen yang untuk bisa ketemu harus berjanji. Padahal kalau seorang dosen kan mesti kehidupannya ada di kampus dalam kesehariannya. Kalau dosen itu memang dosen tetap
di universitas atau di program studi X yang ada di universitas itu. Ya paling tidak dia akan datang dari Senin sampai Jumat. Kalau tidak, pasti akan meninggalkan pesan. Ya, zaman sekarang sudah enak janjiannya, cukup pakai media WhatsApp. Ya. Tapi kenapa masih banyak mahasiswa yang mengeluhkan bahwa untuk ketemu dengan dosen pembimbing itu masih tidak mudah. Nah, ini kan berarti butuh suatu perubahan, baik itu pada diri dosen maupun pada program studi. Karena dengan cara merubah cara berpikir dari dosen dan mahasiswa, maka akan terjadilah kemudahan-kemudahan. Ya. Misalnya kalau dosennya sedang mengajar di tempat lain, ya kita tunggulah pada jam sekian bisa dilakukan. Nah, sementara itu mahasiswa kadang-kadang juga punya agenda kegiatan tersendiri yang bisa mengganggu perjanjian itu sehingga tidak bisa berlangsung dengan baik. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang kehidupannya penuh dengan dinamika yang aktif, seperti misalnya mahasiswa-mahasiswa yang aktif, dan dia juga sudah memiliki program-program kerja yang di luar yang bisa menghasilkan finansial. Nah, itulah semuanya boleh terjadi. Nah, bagaimana sekarang dengan pilihan yang begitu banyak? Sama, tetap dosen memberikan bimbingan, sekalipun itu dalam bentuk proyek. Ya, dari sebuah mata kuliah atau program-program yang lain tetap perlu bimbingan. Nah, kalau dalam memberikan bimbingan juga tidak intensif, maka hasilnya ya sang mahasiswa ini akan mengalami kesulitan. Akhirnya juga terganggu, ya, tidak bisa tepat waktu di dalam membuat laporannya. Apalagi tentang prototipe, yaitu tentang bentuk jadi, ya, yang bisa dikembangkan dalam jumlah besar. Itu pun juga perlu ada pembimbingan tentang risetnya, lalu tentang desainnya. Setelah riset, desain, barulah dibuat prototipenya. Nah, ini kan juga perlu ada perencanaan yang matang di setiap program studi yang mengembangkan tentang pilihan mengakhiri masa kuliah untuk mendapat gelar sarjana, perlu pembimbingan dari dosen. Malahan perlu ada semacam ya mata kuliah. Kalau mata kuliah penulisan ilmiah pasti ada itu. Kalau tidak ada, toh sudah banyak buku-buku tentang program penulisan ilmiah, baik itu untuk skripsi, baik itu untuk makalah, baik itu untuk action research classroom, ya, itu sudah banyak sekali sehingga mudah dicari. Tetapi yang untuk prototipe ini belum banyak didiskusikan secara terbuka, penulisan-penulisan juga belum banyak, ya. Untuk proyek-proyek juga belum banyak. Sekalipun proyek ini tidak sama dengan proyek dalam kegiatan yang ada di pemerintahan itu, membuat gedung, ya, membangun gedung, bukan seperti itu. Ya, tentu ini proyeknya berkaitan dengan kegiatan riset, berkaitan dengan kegiatan ilmiah. Ya, proyeknya seperti itulah. Jadi semua butuh pembimbingan, baik skripsi, baik pembuatan prototipe, baik pembuatan proyek dari mata kuliah tertentu atau bidang tertentu, itu tetap butuh pembimbingan. Nah,
Ini berarti, atau mungkin tugas-tugas yang lain, menulis untuk jurnal. Nah, kalau pembimbingnya sendiri juga belum pernah menulis untuk jurnal, belum pernah membuat prototipe, belum pernah melakukan proyek, kan ya sama saja hasilnya. Tapi sekali lagi, bahwa dengan tidak diwajibkan menulis skripsi untuk mengakhiri masa perkuliahan, itu tidak mengurangi kompetensi dari mahasiswa yang menjadi sarjana itu. Sama sekali tidak mengurangi kompetensi. Ya. Oke ya, sampai ketemu pada sesi yang lain.